Terima kasih Pak Ustaz. Kak, kakak, ini keluar sendiri nih, kamu di sini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil Beneran? anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Ujang Supriyati LCMA dan Ustadz Syam dan pengurus BMI. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan pengajian Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan, sehingga pada malam ini kita dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Tak lupa sholawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin ya rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan keseluruhan acara pada kajian malam ini pada hari Ahad tanggal 25 Juni tahun 2023 atau tanggal 6 Zulhijjah 1444 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan dan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sampai 11 oleh Bapak Teguh Indar Maji dan terjemahan oleh Bapak Heri Cipto. Kemudian dilanjutkan prakata dari Ketua Pengurus BMI. Kemudian yang keempat adalah menginjak acara inti adalah pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyati LCMA. Dan yang kelima adalah tanya jawab, dan selanjutnya penutup, dan selanjutnya marilah kita mulai pengajian malam ini, dan marilah kita buka pengajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sampai 11 oleh Bapak Teguh Indar Maji, dan dilanjutkan terjemahan oleh Bapak Heri Cipto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ولآبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Pak Cipto silakan Mak Airi terjemahnya. Dan hendaklah takut kepada aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan
dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh dan Pak Eri Cipto. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari Ketua Berkah Mulia Indonesia, dalam hal ini Bapak Iwan Hambali. Kami persilakan Pak Iwan. Terima kasih, jazakallahu khairan Pak Sri Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, kita nikmati. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia paling sempurna akhlaknya, Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Ustadz Syam, Ustadz Ujang, dan seluruh pengurus BMI, dan tak lupa seluruh peserta kajian pada malam hari ini yang semoga dirahmati dan diridhai Allah Azza wa Jal. Hari ini tidak terasa sudah masuk tanggal 7 Zulhijjah. Kita ingat satu peristiwa yang sangat romantis saat Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil ke suatu lembah tandus. Tidak ada manusia di sekitarnya, tidak ada makanan, tidak ada air. Dan ternyata setelah sampai di sana, setelah duduk di satu pohon, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal istrinya Siti Hajar dan anak Ismail. Dan lalu dikejar oleh istrinya Bunda Siti Hajar, kenapa engkau tinggal kami di sini? Terus ditanya terus, namun Nabi Ibrahim tetap tidak bergeming, tetap berjalan terus meninggalkan istri dan anaknya. Namun Siti Hajar adalah wanita yang soleha, sangat paham perangai suaminya, sehingga keluar pertanyaan, apakah yang kau lakukan ini atas perintah dari Allah? Barulah Nabi Ibrahim berhenti, berbalik, dan menjawab, "Naam." Iya. Setelah itu Bunda Siti Hajar berkata, kalau gitu Allah tidak akan menelantarkan kamu. Dan Nabi Ibrahim berdoa, itulah kenapa negeri Mekah adalah negeri yang diridhoi Allah. Dari peristiwa ini lahirnya terus proses berganti peristiwa dan akhirnya nanti insya Allah 10 Zulhijjah adalah peristiwa yang sangat besar untuk umat muslim. Dan karena hari ini tanggal 7 Zulhijjah, ini adalah termasuk bagian dari 10 hari yang sangat romantis untuk seluruh umat Islam di dunia. Jadi 10 hari pertama itu termasuk bagian berdasarkan nas, dalil, adalah 10 hari yang sangat romantis, yang mana kaum muslimin jangan sampai melewatkan. Karena berdasarkan hadis Nabi, kita diperintahkan untuk berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya. Hatta saat para sahabat mengatakan, walau dengan jihad ya Rasulullah, naam, walaupun dengan jihad pun tidak ada yang bisa mengalahkan amalan soleh 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Untuk itu, kepada rekan-rekan seluruhnya di Berkah Mulia Indonesia, kami ingatkan, kami ajak untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan nih, 10 hari yang sangat romantis untuk umat Islam untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Termasuk mungkin tadi yang sudah disampaikan Ustadz Sam,
barangkali itu mengajak rekan-rekannya, saudaranya, sahabatnya, kelompoknya, barangkali yang belum bisa membaca Al-Quran, atau bahkan sudah bisa membaca Al-Quran, untuk diajak bergabung ke Berkah Mulia Indonesia, untuk sama-sama kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan, sekali lagi mengingatkan betapa romantisnya 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Sri Sadono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Dambali atas sambutannya. Kemudian menginjak acara berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi kajian kitab Minhajul Muslim oleh Ustadz Ujang Supriyadi dengan tema fikih waris. Ya. Izin Pak Ustadz, waktu Pak Ustadz cukup panjang sampai jam 21.15. Masya Kami Allah, persilakan alhamdulillah. Pak Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ini. Mohon izin semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama selalu kita senantiasa menghadirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini adalah hari yang istimewa, hari yang agung, tadi sudah disampaikan, dan termasuk pahala kajian kita pada malam hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain, ya. Bahkan tadi riwayat Ibnu Abbas sekalipun dibandingkan dengan pahala jihad, ini masih insya Allah lebih besar pahala kajian kita pada malam hari ini, dan semua amal soleh apapun, kecuali kata Rasulullah, orang yang keluar untuk berjihad membawa jiwanya dan seluruh hartanya, kemudian pulang dari medan perang tidak ada yang tersisa sedikit pun, artinya meninggal dalam kondisi syahid, ya, dan hartanya semua dipakai untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita luruskan niat, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bekal kita menghadap Allah, dan mudah-mudahan bekal kita cukup. Karena repot, jangankan bekal menuju akhirat, sekarang masuk tol saja sudah diingatkan, pastikan saldo Anda cukup. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan nih kita dengan keberkahan bulan Zulhijjah ini pahalanya dilipat ganda, akan besar luar biasa. Mudah-mudahan nih saldo kita nanti berjumpa dengan Allah cukup. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, ya. Di sini ada Ustadz Syam, para asatidzah yang lain, ya, termasuk ustazah dan juga pengurus Berkah Mulia Indonesia. Ini alhamdulillah Pak Iwan Hambali senantiasa membersamai kita, menyemangati kita. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi amal jariah untuk kita semua, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini masih tentang al-irth, yaitu pembagian warisan, hukum-hukumnya dalam Islam. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya menyampaikan, mohon maaf, di bulan yang lalu, qadarullah wa masyaallahu fa'al, ya, sudah dibuatkan, sudah disebar, tapi ternyata uzur berhalangan tidak bisa hadir, ya. Mudah-mudahan insya Allah yang sudah niat itu sudah dapat pahalanya sempurna insya Allah, ya. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini al-madatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, fi bayanil furud,
penjelasan tentang pembagian harta warisan. Ya, persennya. Kemarin sebagian sudah disebutkan, tapi kita ulang lagi supaya utuh ya. Al-furudul muqaddarah, pembagian warisan yang sudah ditetapkan ketentuannya fi kitabillahi ta'ala, dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, min suratin nisa, yang tadi dibaca, yang tercantum di surah An-Nisa. Ya. Jadi Bapak sebetulnya yang tadi yang dibaca itu sebetulnya adalah materi yang akan kita bahas. Hanya kalau dalam Al-Qur'an disebutkannya semua gitu. Nah, kalau ini nanti kita bagi-bagi. Yang 1/6 siapa, yang dapat setengah siapa saja, ketentuannya bagaimana gitu ya. Nah, ini fungsinya memang para ulama merangkum, memudahkan supaya bisa dipahami dengan baik ya. Ada berapa pembagiannya? Sittatun, yaitu ada 6. Ya, bayanuha katali, penjelasannya sebagai berikut. Jadi di surah An-Nisa, pembagian setiap orang dapat jatahnya berapa? Itu sudah Allah atur. Kenapa? Karena ini adalah hukum yang sangat sensitif. Bisa jadi seorang anak dengan orang tuanya bisa jadi berantem, bisa bermusuhan gara-gara apa? Harta. Suami istri ya bisa jadi pecah gara-gara. Makanya ini warisan langsung Allah turun tangan mengatur membagi berapa seseorang ketika ada yang meninggal di antara keluarganya. Ya, yang pertama, an-nisfu, kelompok yang mendapatkan jatah warisan nisfu setengah. Ya, nisfu artinya apa? Setengah. Di kita yang familiar biasanya nisfu Sa'ban, nisfu Ramadan, ya, pertengahan. Artinya setengah dapatnya, jatahnya setengah. Siapa saja? Wa yarisuhu khamsatu afradin. Ada 5 orang yang dia kalau ada yang meninggal maka 5 orang ini insya Allah akan mendapatkan jatah, dan jatahnya adalah an-nisfu, yaitu setengah. Yang pertama az-zawj, yaitu suami. Ya, kapan? Illam yakun lil halikati waladun wala waladu waladin. Ketika seorang yang meninggalnya adalah istrinya, dan dari istrinya ini tidak punya anak dan juga tidak punya cucu. Jadi suami dapatnya berapa? Setengah. Nah, kalau nanti umpamanya punya anak dan punya cucu nggak jadi setengah, akan pindah di pembahasan setelahnya. Ya, jadi kalau ada seorang istri meninggal, dia punya suami, dari istrinya ini nggak punya anak, nggak punya cucu, maka suaminya mendapatkan setengah warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian yang kedua, al-bintu, anak perempuan. Nah, ingat di kita biasanya pakainya binti, ya, dan ini umumnya dipakai kalau meninggal atau menikahkan. Ya, binti itu artinya anak perempuan, ya, anak perempuan. Kapan seorang anak perempuan dia mendapatkan jatahnya setengah daripada harta warisan yang ditinggalkan? Ilam yakun ma'aha akhun au ukhtun. Kalau dia tidak memiliki saudara baik laki-laki ataupun perempuan. Umpamanya bapaknya meninggal, ibunya meninggal, pewarisnya hanya 1 anak perempuan. Nah, yang anak perempuan ini karena dia tidak punya saudara laki-laki dan perempuan, otomatis dapat berapa? Setengah. Gitu. Setengahnya yang lain kemana? Nah, nanti akan masuk ke pembahasan setelahnya. Ya, dia ada ketentuannya. Ya. Kemudian yang ketiga, bintul ibni, anak perempuan daripada anak laki-laki. Cucu artinya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kapan? Idzan farodat, sama dengan yang di atas ketika dia ahli warisnya memang hanya satu-satunya. Umpamanya ada seorang bapak punya anak laki-laki, bapaknya meninggal, anak laki-lakinya ini punya anak perempuan 1. Nggak ada yang lain. Nah, maka anak perempuan ini, cucunya yang perempuan ini dapat warisan dari kakeknya berapa? An-nisf, setengah. Gitu. Ya, jadi syaratnya harus infaradat sendiri. Kalau nanti dia umpamanya punya anak, punya yang lain, nah ini akan berubah, gitu ya. Jadi ini catatan-catatan ini harus diperhatikan, ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, al-ukhtus syaqiqah, saudari sekandung. Ya, umpamanya ada seseorang yang dia meninggal punya saudari perempuan. Nah, dan saudarinya sekandung, 1 bapak, 1 ibu. Nah, dia mendapatkan apa? Harta warisan setengah. Kapan? Idzan farodat, sama kalau ahli warisnya hanya dia satu-satunya.
Itu artinya tidak ada saudara laki-laki yang lain, tidak ada saudari laki-laki yang lain, ya. Kemudian tidak ada bapaknya, tidak ada anaknya, tidak ada cucunya, maka dia dapat berapa? Nah, setengah. Ya, tapi kalau ada, nanti ketentuannya berubah dari setengah jadi berapa? Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-ukhtu li abin. Ya, saudara sebapa idzan farodat, ketika juga ahli warisnya hanya sendiri. Umpamanya ada seseorang yang dia ibunya beda, tapi bapaknya sama. Nah, ini kan mungkin, ya kan? Orang yang punya istrinya dua umpamanya, ya. Kemudian ada yang meninggal saudarinya, maka saudarinya yang satu sebapa ini dia mendapatkan warisan setengahnya ketika memang ahli warisnya hanya sendiri. Ya. Tapi kalau nanti ada saudara laki-laki, masih ada bapaknya, masih ada ibnul ibni, anak daripada anaknya, cucu maksudnya, nah maka tidak jadi setengah, akan pindah ke yang lain. Ya, jadi ini ada 5. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga. Kemudian yang kedua, selain anisfu setengah ada ar-rubu'. Ar-rubu' ingat aja arba'ah. Ya, arba'ah itu artinya apa? Nah, 4. Ya, ini ahli waris berhak mendapatkan warisan 1/4 daripada warisan yang ditinggalkan. Ya, siapa saja? Nafaroni faqat, hanya ada 2 orang. Ya, yang pertama siapa? Az-zauj, yaitu suami. Ustaz kan tadi suami udah ada di atas, nah, makanya ini harus diperhatikan ketentuannya. Kalau yang di atas memang tidak memiliki anak, istrinya meninggal, nggak punya anak, nggak punya keturunan, suami dapat setengah. Tapi suami dapat 1/4 in kana lizaujatil halikah waladun. Kalau yang meninggal itu istrinya dan istrinya ini punya anak, awwaladu waladin, atau ya punya cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau kita, nauzubillah ini ya, bukan mengharapkan, berdoa, punya istri kita meninggal, kalau nggak punya anak, nggak punya cucu, setengahnya tuh buat kita, ya para suami. Tapi kalau umpamanya kita punya anak atau punya cucu, maka berubah jadi 1/4 jatahnya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya seperti itu, ya. Dan tadi sebetulnya dalam Al-Qur'annya sudah disebutkan ya langsung, ya. Kemudian yang kedua, yang dapat 1/4 adalah az-zaujah, istri. Ya, kapan? Illam yakun li zaujihal halik. Kalau istri ini suaminya meninggal dan suaminya ini tidak memiliki anak, awwaladu waladin, ataupun cucu. Ya. Nah, jadi kalau tadi kalau laki-laki nggak, istrinya meninggal nggak punya anak, dapat setengah. Tapi kalau perempuan ya suaminya meninggal nggak punya keturunan baik itu anak ataupun cucu, maka dapatnya berapa? 1/4. Ya, ini hanya dua kelompok. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, as-sumun 1/8. Ya, jadi sudah 3 tuh. An-nisfu setengah ada 5, ar-rubu' 1/4 ada 2, kemudian as-sumun 1/8. Ya. Wa yarisuhu, ahli waris yang mendapatkan jatah warisan 1/8, nafarun wahid, hanya 1 orang saja. Yaitu siapa? Wa huwa zaujah, yaitu adalah istri. Ya, wa in kunna zaujat, walaupun istrinya lebih dari 1. Ya. Umpamanya ya, ada seorang suami meninggal dan dia punya istri, ya, maka istrinya mendapatkan berapa? Sumun. Ya. Kapan ketentuannya? Kalau istri ini dari suaminya punya waladun, yaitu anak. Kan tadi istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Nah ini kalau punya anak jadi 1/8, baik itu anak ataupun cucu. Ya, termasuk kalau istrinya lebih dari 1, maka bukan 1 istri 1/8, tapi 1/8 ini dibagi, istrinya ada berapa? Kalau 4 berarti yang 1/8 ini dibagi istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau istrinya hanya 1, ya berarti dia saja yang ngambil. Kalau 2 berarti 1/8 dibagi 2. Ya, nah, ini ketentuannya. Jadi yang 1/8 hanya 1 saja. Dan ini sudah dibahas sepintas di pertemuan sebelumnya. Ya, sampai sini sumun. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sulusani, 2/3. Ya, 2/3 dari harta warisan siapa saja? Wa yarisuhuma arba'atu asnafin, ada 4 kelompok, 4 golongan. Siapa saja? Yang pertama al-bintani
fa'aksara indan firadihima 'anil ibni au akhihima, yaitu 2 anak perempuan atau lebih ketika memang tidak punya saudara ya laki-laki ini, maka dia mendapatkan sulusani 2/3. Umpamanya ada seorang bapak meninggal, ahli warisnya anak perempuan semua. Nah, maka yang anaknya ini yang perempuan dapatnya berapa? Sulusani 2/3. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, nah lain lagi tuh. Nanti dia akan berubah dari 2/3 jadi berapa? Ya. Kemudian yang kedua, bintani lil ibni. 2 anak perempuan dari anaknya yang laki-laki. Berarti ini cucu. Cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki. Ya. Kapan? Fa'aksar termasuk kalau lebih. Umpamanya cucunya banyak. Ya, 2 atau lebih itu bisa berapapun gitu ya. Nah, inin farodata ketika memang 2 cucunya ini ahli warisnya hanya mereka berdua saja. Itu nggak ada yang lain. Ya. Kalau ada yang lain, maka lain lagi pembagiannya. Sama saja, baik itu ada yang lain itu zakaron kana unsa, ya, berupa laki-laki ataupun perempuan, maka dia akan berpindah ke jatah yang lain. Ya, jadi ini syaratnya harus memang dua cucu ini, perempuan ini harus mereka sendiri ahli waris, yang nggak ada yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, asyaqiqatani, saudari perempuan. 2 orang saudari perempuan, ya, fa'aksar atau lebih, ya, idzan faradata anil abi, ketika tidak ada ahli warisnya ketika meninggal itu bapaknya sudah nggak ada. Wa walada sulbi, termasuk nggak punya anak. Nah, zakaron kana unsa, baik anaknya laki-laki ataupun perempuan. Ya, umpamanya ada seorang yang meninggal, ahli warisnya hanya 2 saudarinya perempuan atau lebih, 3, 4 atau berapa. Nah, maka 2 saudarinya ini dia dapat berapa? Nah, 2/3. Ya, 2/3. Tapi kalau umpamanya bapaknya masih ada, ya, atau masih punya keturunan, nah itu nanti lain lagi. Nggak jadi, dia 2/3. Gitu ya. Makanya ini memang kalau kita membagikan waris, harus disebutkan dulu semua ahli warisnya siapa. Karena boleh jadi yang tadinya dapat setengah, karena ada yang lain jadi berubah jadi 1/4, jadi 1/8 gitu ya. Makanya harus lengkap ya. Kalau membagi waris harus didata dulu siapa, nah, baru nanti akan ketahuan berapa jatahnya ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ukhtani li abin. 2 orang perempuan ya, saudari perempuan sebapak. Nah, ini memang selalu ya dalam Islam yang banyak akan ada kaitannya dengan warisan, dengan mahram, dengan wali, perwalian, memang banyaknya jalurnya adalah abun, bapak, ya. Makanya ini termasuk dalam waris itu menjadi prioritas dan biasanya lebih banyak karena memang dalam Islam yang namanya nafkah ya, itu pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban siapa? Suami. Kalaupun istri ya, kalaupun istri mereka tidak wajib mengeluarkan nafkah sama sekali, kecuali kalau dengan kesadaran sendiri niat sedekah boleh, gitu ya, boleh. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang selanjutnya setelah sulusani adalah sulus 1/3 ya. Jadi tadi ada setengah, 1/4, 1/8, 2/3, sekarang 1/3. Masya Allah. Siapa saja yang mendapatkan 1/3 daripada harta warisan, wa yarisuhu salah satu anfarin. Ada 3 orang yang dia kalau jadi ahli waris maka akan mendapatkan berapa? 1/3. Yang pertama al-ummu. Apa ummun? Nah, ibu. Ya. Kapan? Illam yakun lil haliki waladun aw waladu waladin. Ketika orang yang meninggalnya, yang meninggalkan harta warisnya ini tidak memiliki anak ataupun anak-anak, artinya cucu ya. Orang Arab biasanya kalau anak-anaknya waladu waladin, anak dari anak, maksudnya cucu. Jadi ibu ya, kalau dia punya anak, anaknya meninggal, ibunya masih hidup, anaknya ini yang meninggal nggak punya anak, nggak punya cucu, maka ibu ini dapat berapa? 1/3 gitu warisannya. Kemudian siapa lagi? Al-ikhwatu lil ummi. Saudara laki-laki
seibu. Nah, ini memang makanya mengetahui nasab ini penting. Ya, apalagi kalau yang memang orang tuanya punya istri lebih dari satu, ya. Ini harus hati-hati itu. Ya. Jangan sampai ada haknya umpamanya nggak tertunaikan akan ditagih oleh Allah. Nah, ini termasuk saudara laki-laki seibu termasuk yang berhak mendapatkan berapa? As-sulus 1/3. Kapan? In ta'addadu bi an kanusnaini fa aksar. Ketika memang ya saudaranya ini banyak nih. Saudara seibunya ini lebih dari 2. Ya, ikhwah itu artinya lebih dari 2. 3, 4. Nah, kapan mereka mendapatkan 1/3 ini? Walam yakun lil haliki abun. Ketika orang yang meninggal, yang tadi meninggalkan harta warisan ini, mereka tidak memiliki, sudah tidak punya bapak. Bapaknya artinya sudah meninggal. Wala jadun, dan juga tidak punya kakek. Artinya bapaknya juga sudah tidak ada. Wala waladun, tidak punya anak. Wala waladu waladin, tidak punya cucu. Zakaron kana unsa, baik itu cucunya laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini harus diperhatikan, gitu ya. Jadi kalau dalam warisan selalu lihat ke atas, ke bawah, baru samping kiri kanan. Ya. Nah, yang pasti kemungkinan dapat dekat itu ke atas dengan ke bawah, itu pasti itu. Anak, ibu, bapak, ya, cucu, itu. Baru nanti ke samping paman, bibi, bapak itu setelah memang yang ke atas dan ke bawah tidak ada, gitu ya. Jadi ini harus menjadikan perhatian. Yang kedua itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang berhak mendapatkan sulus 1/3 adalah al-jad, nah, kakek. Ya, kapan? In kana ma ikhwatin. Kalau orang yang meninggal ini, ya, meninggalkan saudara-saudara, ya, laki-laki. Wa kana sulusu awfaru lahu wa ahaz. Maka kakeknya ini berhak mendapatkan apa? Nah, 1/3. 1/3 dari warisan yang ditinggalkan. Nah, di sini ada penjelasan contohnya, ya, untuk yang kakek ini. Seperti halnya kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Contohnya di sini cara membaginya, Bapak, ini sampel saja. Beliau menyebutkan 2, ya. Idza halakat imra'atun. Contohnya misalkan ada seorang perempuan meninggal. Wa khalafat, dan di antara ahli warisnya zaujaha, pertama suaminya. Wa abaha, yang kedua bapaknya. Wa ummaha, ya, dan ibunya. Nah, jadi ahli warisnya itu hanya ada 3 tuh. Suami, bapak, ibu. Nah, bagaimana cara membaginya? Fa inna mas'alataha takunu min sittah. Cara menghitung warisnya, maka warisnya itu dihitung 6 dulu. Ya, umpamanya nanti mudah-mudahan nih warisannya banyak ini, ya, 1 miliar. Ya, 1 miliar ini dihitung seperti angka 6, taruh 6. Ya. Nah, dari 6 ini lizauji nisfuha, untuk suami setengahnya. Setengah dari 6 berapa Bapak Ibu? 3. Maka suami kalau umpamanya nanti uangnya 1 miliar, ya. Nah, itu 3-nya dari 1 miliar itu berapa? Gitu, ya. Walil ummi sulusun nisfi, dan bagi seorang ibu maka jatahnya wahwa wahidun 1. Ya, kan tadi 6 nih, sudah diambil suami berapa? 3. Ibunya 1, berarti nyisa berapa? Walil abi isnaini, maka yang 2, ya, itu jatahnya siapa? Bapak. Jadi kalau ada seorang istri meninggal, ahli warisnya hanya suaminya, ibunya, bapaknya. Suaminya dapat 3, ibunya dapat 1, bapaknya dapat berapa? 2. Itu. Nah, nanti cara menghitungnya uangnya berapa, itu sesuai dengan berapa harta yang ditinggalkan, ya. Hartanya berapa tinggal nanti itu bagi. Oh, berarti ini kalau sekian dari 6, 3 berarti berapa, ya. Ini contohnya, ya. Ada contoh yang kedua, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, idza halaka rajulun. Ini kebalikannya. Kalau tadi yang meninggal istrinya, ini sekarang idza halaka rajulun. Jika seorang suami meninggal, an imro'atihi, ahli warisnya hanya ada imro'atihi, istrinya. Wa ummihi, ibunya. Wa abihi, dan bapaknya. Tidak ada yang lain. Fal mas'alatu, maka cara menyelesaikan masalah pembagian warisan ini min arba'atin, dihitungnya 4. Ya, kalau tadi kan 6, ya. Nah, bagaimana?
Nah, fal mas'alatu min barba'atin rubu'uha li zaujah wa huwa wahid. Dalam hal ini maka istrinya dapat wahid 1. Ya. Jadi kan tadi 4 tuh. Ya, istrinya 1 berarti nyisa berapa? 3. Oh, ini kita disuruh ngitung ya. Satu-satunya ngitung dalam pelajaran ini memang ini warisan, gitu ya. Kalau yang lain memang ngitungnya gampang. Salat kan hanya 17 rakaat dan sebagainya. Ini warisan memang butuh kejelian-kejelian. Makanya nanti kalau praktis ya, apalagi dipakai untuk membagikan warisan, tidak boleh tergesa-gesa, apalagi bertanya sepintas gitu ya. Harus betul-betul detail didata dulu siapa ahli warisnya ya. Maka istrinya dapat 1, walil ummi sulusul baqi. Kemudian bagi ibunya adalah 1/3, 1/3 dari 4 juga sama 1. Wasnani lil abi, dan 2 sisanya adalah jatah siapa? Bapaknya. Ya, jadi bapak tuh di yang atas juga sama dapat 2. Ya, ibu baik di yang istri atau suami tetap dapat 1. Hanya bedanya tadi kalau suami dapatnya lebih banyak karena memang dia yang menanggung nafkah. Tapi kalau istri hanya dapat 1 karena memang itu uangnya murni, dia mau dipakai belanja sendiri boleh, mau dihabiskan sendiri boleh. Tapi kalau suami kan punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya, gitu ya. Jadi ini tanbih ya, peringatan dari pengarang kitab ini, pembagiannya. Jadi kalau terjadi nanti contohnya seperti ini, gitu ya. Dan inilah ya yang disebutkan dalam kitab ini yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Makanya masalah ini dalam ilmu waris disebut dengan bil umriyataini. Ya, 2 kasus yang memang yang memutuskannya adalah Umar bin Khattab. Bapak kalau merujuk ke kitab-kitab lain memang yang disulus ini 1/3 ini, yang nomor 3 kadang-kadang nggak dimunculkan. Karena ini memang tentatif ya, artinya tergantung kondisi ya. Umumnya kalau dalam pembagian waris sulus hanya menyebutkan 2, yaitu ya, ibu dengan al-ikhwah lium ya, saudara laki-laki seibu gitu ya. Nah, ini yang ketiga ini karena memang tergantung kondisi gitu ya. Makanya beliau di sini memberikan catatan secara khusus. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah sulus adalah sudus 1/6. Ya, jadi nanti jangan ngarang tuh ya, yang ada hanya setengah, kemudian 1/4, ya, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya, sudus. Jadi nanti jangan ada yang bagi 1/10, 1/20, 1/30 ya. Nah, ini sudah ada hanya 6 saja disebutkan dalam Al-Quran di surah An-Nisa tadi ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan 1/6 daripada harta warisan, wa yarisuhu sab'atu anfarin. Ada 7 ahli waris yang memang dia berhak mendapatkan berapa? 1/6. Ya. Siapa saja? Al-ummu. Yang pertama yang berhak mendapatkan 1/6 daripada harta warisan adalah ibu. Kapan? In kana lil haliki waladun. Kalau orang yang meninggalnya, yang meninggalkan harta warisan itu memiliki anak. Awwaladu waladin, atau memiliki cucu. Ya. Jadi kalau ada seorang yang dia meninggal, masih ada ibunya, punya anak pula, atau punya cucu, maka ibunya dapatnya berapa? Sudus 1/6. Ya. Kemudian siapa lagi? Al-jaddatu. Nah, kalau orang Betawi biasanya bilangnya Jiddah, Jiddah. Termasuk ada nama kota di Arab Saudi namanya apa? Jeddah. Ya, karena menurut riwayat di kota Riyadh, di Jeddah inilah dimakamkannya Hawa, ibunya ibu-ibu semua, ya, neneknya nenek-nenek semua. Nah, ini makanya sebutnya Jaddah. Jaddah itu artinya nenek, ya. Kalau Jid atau Jad itu adalah kakek, ya. Kapan seorang nenek mendapatkan 1/6? Illam yakun lil haliki umun. Kalau orang yang meninggalnya ini ibunya sudah nggak ada. Nah, makanya selalu tuh kalau masih ada ibu, kemungkinan besar ibunya yang dapat. Ibunya nggak ada, baru naik ke neneknya, gitu, ya. Hampir semua pembagian warisan gitu. Umpamanya dia punya anak, anaknya dulu, nggak langsung ke cucu. Nah, makanya harus selalu lihat ke atas, lihat ke bawah, baru ke samping kiri dan kanan. Ya, jadi ini seorang nenek berhak mendapatkan 1/6 kalau orang yang meninggal ini memang sudah tidak punya ibu, ya, maka jatuh ke neneknya. Watarisuhu wahdaha, dan kalau ahli warisnya hanya dia seorang,
Ya. Wa in kanat ma'aha jaddatun ukhra, kalau ternyata neneknya banyak, umpamanya ada beberapa nenek, ya, maka tetap sama dengan tadi yang istrinya lebih satu, bukan satu nenek dapatnya 1/6, ya, tapi 1/6 dibagi untuk neneknya yang pertama dan kedua, misalkan. Nah, itu penjelasannya di sini, ya. Kemudian tanbih, ada peringatan dari pengarang kitab ini, al-jaddatul asliyatu fil irsi, ya, nenek yang asli yang sebenarnya berhak mendapatkan harta warisan dalam 1/6 ini, yang hukum asalnya adalah ummul umi, yaitu ibu daripada ibu. Artinya bukan dari jalur bapak nih, neneknya ini dari jalur siapa? Ibu, gitu. Wa amma ummul abi, sedangkan ibu dari jalur bapak, fa innaha mahmulatun, hukumnya memang para ulama mengambil kesamaan. Oh, ini sama nenek dari jalur ibu dengan bapak, maka kalau ada dari jalur bapak juga levelnya sama, gitu. Dapatnya berapa? Berarti sudus, ya. Kalau kondisinya tadi sudah tidak ada ibunya, ya, dan dia hanya satu-satunya ahli waris, maka dapatnya adalah 1/6. Kemudian yang ketiga, al-abu, yaitu bapak. Kapan seorang bapak mendapatkan harta warisan 1/6? Wa yarisuhu mutlaqan, dia mendapatkan warisan 1/6 mutlak, sawaun kana lil haliki waladun aw lam yakun, ya, baik orang yang meninggalkan warisan ini punya anak ataupun tidak punya anak. Jadi kalau bapak, ya, dia punya anak, anaknya meninggal, itu mutlak dapat berapa? 1/6. Baik itu anaknya ini punya anak atau tidak, dia dapat berapa? 1/6. Ya. Kemudian siapa lagi? Yang keempat, al-jaddu, kakek. Kapan kakek ini dapat 1/6? Wa yarisuhu inda faqdil abi faqat, yaitu kalau dia yang meninggal ini bapaknya sudah tidak ada, makanya naik tuh ke kakeknya, gitu. Kan tadi yang dia ibunya nggak ada, naik ke neneknya. Nah, ini juga sama. Kalau ada seorang yang meninggal, bapaknya sudah nggak ada, maka ahli warisnya naik ke siapa? Kakeknya, dan dapatnya berapa? 1/6. Ya, ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yang berhak mendapatkan 1/6, al-akhu li umin, yaitu saudara laki-laki seibu. Ya, makanya ini harus hati-hati betul. Jangan sampai nanti kita nyangkut di hari kiamat gara-gara kita nggak teliti. Makanya memahami nasab, tahu saudara ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, apalagi yang ada kaitannya dengan warisan, ini harus betul-betul kita memastikan jangan sampai ada yang terlewat. Khususnya yang seperti ini, saudara seibu, zakaran kana au unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kapan mendapatkan 1/6? Ilam yakun lil haliki abun. Tapi syaratnya dapat 1/6 saudara seibu ini kalau seorang yang meninggal itu sudah tidak memiliki abun, yaitu bapak, wala jaddun, tidak ada lagi kakeknya, wala waladun, juga tidak punya anak, wala waladu waladin, dan juga tidak punya cucu, zakaron kana unsa, sama saja anaknya, cucunya ini baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ketentuannya ini yang kelima. Kemudian yang terakhir, sebelum terakhir, yang ketujuh, yang keenam, ya. Karena tadi ada berapa? Ada 7, ya. Ini sudah kita sebutkan 5. Yang keenam, bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Artinya apa? Cucu perempuan dari anak kita yang laki-laki. Ya. Watari suhu, dan berhak, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan 1/6 idza kanat ma'a binti wahidatin, kalau orang yang meninggalnya ini punya anak perempuan hanya satu-satunya. Umpamanya kita bapaknya nih, kita punya anak perempuan hanya satu-satunya. Kemudian anak kita yang perempuan punya anak anak kita yang laki-laki punya anak hanya perempuan 1, gitu. Nah, maka dia dapat berapa? 1/6. Walaisa ma'ahuha, dan syaratnya juga harus dia tidak memiliki saudara laki-laki. Nah, nanti kalau punya saudara laki-laki nggak jadi, ya. Apalagi ini sudah bintul ibni, sudah cucu, udah agak jauh levelnya, nggak langsung nyambung, ya.
wala banu ammiha, dan juga bukan anak laki-laki daripada pamannya yang laki-laki al-musawilaha, yang selevel. Jadi anak paman dalam warisan boleh jadi selevel tuh dengan cucu gitu. Jadi levelnya sama. Artinya lebih jauh daripada orang yang meninggal, ya. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ukhtu li alil abi. Saudari perempuan sebapak, ya. Saudari perempuan sebapak. Ya, ini makanya saya selalu mengingatkan yang orang tuanya punya istri lebih dari satu, ya, harus memastikan. Karena kadang-kadang kalau kita mengikuti ego, kadang-kadang ini yang dengan ibu kita aja, nggak boleh. Ya, itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini tadi diatur, yang ngatur bukan siapa-siapa, tapi langsung Allah yang menyebutkan berapa-berapanya, ya. Ini termasuk saudari perempuan sebapak, ya, mendapatkan 1/6 kapan? Idza kanat ma'a syaqiqatin wahidah. Ketika saudari ini hanya punya satu orang saudari, hanya satu-satunya. Jadi dia anak perempuan satu, punya saudari perempuan yang satu bapak juga satu, gitu. Walaisa maha akhun, dan syaratnya juga anak saudari sebapak ini tidak memiliki akhun liabin, ya, saudara laki-laki sebapak. Makanya ini memang agak repot punya istri lebih dari satu ini Bapak, ya. Karena warisannya juga ini harus detail ini. Apalagi kalau kita umpamanya nggak pernah ngasih tahu, ya kan, bahwa ini anak kita, wah nanti repot, ya, repot, ya. Makanya ini kalau yang punya lebih dari satu ini harus hati-hati, ya, supaya tidak terjadi ada yang tidak mendapatkan haknya di dunia dan khawatir nanti malah minta mengambil haknya di akhirat, nauzubillah, ya. Wala ummun, sudah tidak punya lagi ibu, wala jaddun, nggak ada lagi kakeknya, wala waladun, nggak punya anak, wala waladu waladin, dan juga tidak punya cucu, wala benun, dan juga tidak punya anak laki-laki, ya. Maka saudari sebapak ini, dia kalau sesuai dengan ketentuan ini berhak mendapatkan berapa? 1/6 atau bahasa Arabnya sudus, ya. Anda dari sini, maka tadi disebutkan di awal bahwa dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan ada 6 golongan, ya. Ada yang dapat setengah, 5 orang, ada yang dapat 1/4, 2 orang, ada yang dapat 1/8, hanya 1 orang saja, ada yang 2/3, ada 4 orang, kemudian ada yang 1/3, ada 3 orang, kemudian ada yang terakhir 1/6, yaitu ada 7 orang, ya. Ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita orang-orang beriman, ketika nanti ada yang meninggal, siapapun daripada anggota keluarganya, bagikan sesuai dengan ketetapan Allah. Dan tadi disinggung dalam terjemahannya, kita tidak tahu apakah anak kita atau orang tua kita aqrabu lakum naf'a, yang dapat memberikan manfaat, ya. Karena tidak ada yang, tapi ini ketentuan Allah yang sudah menetapkan, kita hanya membagikan saja. Makanya harus hati-hati, karena umumnya di kita, saya melihat tradisi di Indonesia biasanya yang diamanahi yang paling senior, ya, dan biasanya yang laki-laki atau sebagian yang memang dianggap punya basic agama, gitu, ya. Nanti kita kalau umpamanya diminta oleh saudara-saudara kita atau ahli waris untuk membagikan, maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ini, oh saya dengan adik ini, dengan kakak ini lebih dekat, dia lebih ini, nggak boleh. Mau kondisinya apapun, maka bagikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ini kita insya Allah selain menjalankan kewajiban juga akan mendapatkan pahala, dan itu pasti yang banyak maslahatnya, dan kalaupun ada madorotnya pasti akan minim. Tapi kalau kita membaginya tidak sesuai dengan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang protes umpamanya, kenapa saya dapat segini? Nah, kita akan menjelaskannya susah. Tapi kalau nanti umpamanya ada yang memprotes, ini kenapa saya dapatnya hanya sekian? Ini ilmunya ini, ayatnya ini, saya hanya tugasnya membagikan, gitu, ya. Nah, adapun nanti kalau sudah dibagikan, ya,
umpamanya yang ahli warisnya sudah dapat, mau dibagikan lagi, dikasihkan ke saudaranya, saudarinya yang lain, itu persoalan lain. Tapi hukum memang ini pembagian waris, memang muqaddarah, Allah yang menentukan, yang menakar berapa bagian-bagiannya, tadi diperhatikan siapa saja ahli warisnya. Makanya mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita terus, dan saya selalu mengingatkan kalau ada di antara kita yang memang ya sudah meninggal orang tuanya atau siapapun ya, dan sampai hari ini belum dibagi, alangkah baiknya segera. Alangkah baiknya segera. Karena yang sudah-sudah biasanya banyak yang mengeluhkan dan semakin bingung karena sebagian yang harusnya dapat waris sudah meninggal lagi. Ya, apalagi kalau sudah itu nanti repot, kasihan. Karena kalau sudah meninggal lagi dia tetap, karena ketika dia hidup harusnya dapat, tapi karena nggak dibagikan, maka nanti harus ke anaknya. Apalagi kalau ke anak-anaknya lagi, nah itu nanti lebih rumit gitu ya. Makanya yang paling afdol sama dengan sholat jenazah, semakin cepat dibagikan itu semakin baik. Ya, dan semakin kita bebas daripada tanggung jawab ya, karena sudah dibagikan. Tapi kalau semakin ditunda-tunda, apalagi tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ada halangan, maka khawatir ini nanti akan semakin rumit ya, semakin sulit ya, dan juga khawatir malah kita digoda oleh setan, malah nauzubillah ada orang-orang yang tidak kuat imannya. Dan biasanya kalau harta ini karena memang real kelihatan, kadang-kadang orang kalau imannya nggak kuat itu tarikannya dan dorongannya sangat kuat ya. Makanya mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja untuk malam hari ini nanti, dan memang ini tidak boleh berhenti sampai di sini karena nanti ada yang disebut dengan asobah. Jadi umpamanya tadi sudah diberikan seperempat, setengah, kan masih ada, berarti seperempat lagi. Ahli warisnya nanti jatuhnya asobah. Atau boleh jadi ada dia ahli waris tapi mahjub, tertutup. Nah, ini belum selesai pembahasannya. Jadi masih ada 2 pembahasan lagi. Yang pertama adalah tentang asobah. Ya, jadi orang dia sudah dibagikan warisnya, kelompok ini hanya tinggal sisanya berapa, maka itu dia dapat gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu mahjub ya, al-hajbu, itu ada seorang dia ahli waris tapi tertutup. Tertutupnya karena tadi bahwa masih ada bapaknya, kakeknya otomatis nggak dapat dan sebagainya. Ini ada pembahasan lanjutan. Makanya ini nanti mudah-mudahan bisa bersabar ya, dan terus dipahami. Dan memang tadi mohon maaf ada bahasa-bahasa yang agak rumit ya. Nah ini terjemahan bahasa Indonesianya mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Hanya memang tadi orang Arab kadang-kadang kenapa nggak langsung cucu gitu, waladu waladin, anak dari anaknya, itu memang istilah yang mereka gunakan. Wallahu taala ala wa alam. Saya kembalikan kepada pembawa acara ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan saya bisa menjawab, akan coba menjawab ya. Dan kalau ditanya kemudian saya tidak tahu, saya mohon izin kepada Bapak semua ya untuk belum bisa menjawab atau minta ditunda nanti jawabannya ya, bertanya dulu kepada yang tahu. Tapi memang kalau untuk pertanyaan-pertanyaan untuk aplikasi betul-betul dibagikan, memang saya menganjurkan alangkah baiknya jangan disampaikan di forum ini ya, karena khawatir nanti menjawab dan dijawab dengan tergesa-gesa, atau jawabannya benar tapi memahaminya salah, nanti kita malah dosa gitu ya. Makanya ini kalau nanti untuk dibagikan harus betul-betul diklarifikasi, dilihat ulang siapa ahli warisnya, supaya tidak ada yang terambil haknya, karena kalau terambil haknya nanti khawatir akan diminta haknya di hari kiamat gitu ya. Wallahu taala alam. Itu mungkin saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Mudah-mudahan ini semakin menambah pengetahuan ilmu kita dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Nah, Baik, terima kasih Pak Ustadz Ujang atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh saya sedikit simpulkan gitu ya, dengan ilmu fikih waris ini tentunya sangat penting gitu ya, dan utama untuk dipelajari, sehingga insya Allah kita dapat mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan yang dapat mengakibatkan perpecahan antar keluarga gitu ya. Dan juga insya Allah bagi yang mempelajari dan melaksanakan ilmu
tersebut insya Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Baik, mungkin selanjutnya adalah acara tanya jawab gitu ya. Kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua untuk menanyakan kepada Pak Ustadz, dapat langsung atau juga melalui chat. Kami persilakan. Ya. Nampaknya ada di chat ini ya. Ada dua penanya kayaknya di chat. Ini dari Pak Budi Wibowo. Izin bertanya Pak Ustadz, hubungan tidak sedarah anak tiri, saudara tiri berarti tidak berhak atas waris sama sekali? Ya. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, ada dari Pak Budi Wibowo. Beliau menanyakan tentang hubungan tidak sedarah ya, anak tiri atau saudara tiri berarti tidak berhak atas waris sama sekali. Ya. Demikian Pak Ustadz. Ya. Dari penjelasan tadi yang disebutkan ya, ada 6 pembagian ya. Memang di situ tidak masuk. Tapi nanti memang ada yang di luar waris ya, kita boleh memberikan ya, tapi itu nggak diatur. Umpamanya kita punya paman, punya apa, dia nggak dapat warisan tuh, tapi masih saudara dekat. Nah, kita umpamanya semua ahli waris sepakat mau ngasih baik, tapi tetap hukum awalnya harus yang mendapatkan warisan adalah sesuai dengan yang ketentuan. Adapun nanti melobi umpamanya, saya alhamdulillah hartanya banyak, udah punya rumah, ini ada adik atau apa, jatah kita kasihkan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau yang memang yang tadi disebutkan ya, dia tidak termasuk di dalam, maka secara hukum memang itulah ketentuan Allah gitu. Dan kita tidak boleh ngiri, tidak boleh cemburu, apalagi mempertanyakan masa gitu ya. Nah, nggak boleh. Karena ini memang adalah yakin seyakin-yakinnya, apalagi kalau yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa syariat Allah itu adalah adil seadil-adilnya. Gitu. Jangan ada orang muslim yang mengatakan ini syariat Allah menyusahkan apa. Enggak ada. Allah itu membuat syariat untuk masalihu ibadi, demi kemaslahatan hambanya. Ya. Jadi ini kalau tidak disebutkan dia mendapatkan warisan, maka boleh dengan sukarela. Tapi kalau sukarela tadi nggak ada batasannya, mau dikasih berapapun, maka itu menjadi kebijakan siapa ahli waris. Karena boleh jadi dalam keluarga tertentu ada dia yang bukan saudara kandung ya, tapi umpamanya seperti yang umum ya, ada di kita yang mengangkat anak ya, tapi seolah-olah sudah seperti anak sendiri, diaku seperti keluarga gitu ya. Yang penting tidak boleh nasabnya dinisbatkan kepada yang bukan bapak biologisnya ya. Itu boleh dikasih ya. Boleh diberikan berapa saja kalau ahli warisnya memang rela untuk membeli gitu. Wallahu taala alam. Nah, itu pertanyaan. Mudah-mudahan terjawab. Baik, makasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi dari Pak Agus Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jika orang tua tidak punya anak sebelum meninggal membuat hibah wasiat kepada anak angkat di depan notaris. Tapi jika kedua orang tua meninggal, ahli waris yang lain minta dibagi rata, apakah hibah wasiat gugur? Syukron. Ya, Masya Allah. Yang pertama terkait dengan wasiat memang dibatasi harus ditunaikan. Makanya tadi pembagian waris ini baru ditunaikan ketika wasiat dan hutang sudah terbayar. Ini kadang-kadang juga yang luput nih, terlupakan. Kita umumnya sibuk dapat jatah berapa. Ingat warisan itu bukan hanya jatah kita, termasuk tanggung jawab kita. Kalau umpamanya yang meninggal ini juga meninggalkan warisan berupa apa? Hutang gitu. Jadi nanti hutangnya berapa, tunaikan dulu. Termasuk wasiat, dan mayoritas para ulama membatasi bahwa wasiat maksimal adalah sulus 1/3. Jadi kalau umpamanya nanti wasiatnya, saya wasiatkan warisan saya semuanya untuk A gitu. Nah, maka
yang boleh dilaksanakan hanya sepertiganya saja dari harta seluruhnya berapa gitu. Nah, itu tunaikan dulu tuh. Karena apa? Ini wasiat sifatnya mengikat gitu ya, sifatnya mengikat. Jadi sebelum dibagikan wasiat dulu ya. Apalagi seperti tadi kasusnya umpamanya anak angkat ya. Mungkin nauzubillah ini kejadiannya berarti kalau kayak gini orang tua lebih sayang kepada anak angkatnya daripada anak kandungnya. Berarti ini ada problem ini. Hubungan anak dengan orang tuanya nggak baik gitu ya, ada sesuatu. Ini harusnya jadi ada bahan introspeksi sisi lain gitu ya. Karena umumnya harusnya ya anak biologis kita lebih kita prioritaskan gitu ya. Berarti ini ada sesuatu. Tapi tadi kalau ada wasiat maka tunaikan, tapi maksimal adalah 1/3. Karena memang repot nanti kalau umpamanya ada ahli waris, saya semua wakafkan untuk ini, anak-anaknya nggak dapat warisan. Itu makanya para ulama membaca riwayat-riwayat ya, termasuk bahkan dalam berinfak dan lain sebagainya, Rasulullah membatasi sampai sulus. Ya, 1/3, sisanya tetap harus dibagikan sesuai dengan ketentuan warisan. Ya, jadi kalau ada wasiat tunaikan. Ya, kecuali nauzubillah wasiatnya ini bertentangan dengan hukum Allah yang lain yang pasti. Umpamanya nauzubillah ada orang sebelum meninggal, tolong 1/3 harta saya bangunkan pabrik minuman keras. Nah, ini kan sepertiganya oke, tapi yang problem di apa? Minuman keras ini kan nggak boleh, ya haram jelas. Maka itu nggak perlu ditunaikan, ya. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kaidahnya tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika ketaatan kepada makhluk ini menjadi perbuatan maksiat kepada khaliq, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu jawabannya. Itu satu ya pertanyaannya. Iya, Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan terjawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu Jatmiko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika yang meninggalkan harta waris tersebut non-muslim, apakah berlaku hukum waris tersebut? Terima kasih. Ya. Nah, ini kembali lagi ke bab sebelumnya. Ya. Dan insya Allah saya ingat, mudah-mudahan nanti ini nggak salah ya. Dan kalau dalam hadis memang boleh meriwayatkan bil ma'na. Artinya walaupun tidak tepat 100% kalau meriwayatkan hadis boleh, ya. Yang penting tidak merubah substansinya. Beda dengan kalau ayat Al-Qur'an, sampai harokatnya hurufnya nggak boleh berubah. Tapi kalau hadis memang ada ketentuan boleh riwayat bil ma'na. Qala Rasulullah kama qala sallallahu alaihi wasallam la yarisul muslimul kafir. Ya. Orang yang muslim tidak mewarisi dari orang kafir. Itu artinya kalau memang beda agama, maka di sini tidak ada hak untuk mendapatkan harta warisan. Ya, karena memang ini ada ketentuan khusus ya, dan ini menunjukkan bahwa orang beriman walinya loyalnya adalah kepada orang-orang yang beriman ya, dan ini ketentuan Allah bukan karena rasis atau apa ya. Memang ini tadi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu ciri agama yang benar itu ada hal-hal yang memang tidak sejalan dengan nalar. Karena kalau semua agama harus sejalan dengan nalar ya berarti nggak perlu kitab, nggak perlu nabi rasul ya kan, cukup saja orang pintar gitu, filosof ya. Tapi kan akal nih kadang-kadang berubah-ubah. Makanya ada patokan-patokan baku dalam beragama tuh pasti ada yang agama apapun boleh dicek ya. Pasti ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang malah bertolak belakang dengan nalar. Nah, ini termasuk dalam hal ini ya. Makanya mudah-mudahan kita berdoa ya, keluarga kita semuanya muslim, muslimah, mukmin, mukminah ya. Dan kalaupun belum ada, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dilembutkan hatinya ya, dimudahkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mendapatkan keberkahannya di dunia sebelum nanti di akhirat, dan ini bisa saling mewarisi. Tapi kalau memang berbeda keyakinan, berbeda akidah, ini salah satu di antara pantangan seseorang mendapatkan warisan seperti di pembahasan sebelumnya, yaitu adalah al-kufru ya, yaitu kekufuran ya. Mawani'ul irsi yang pertama di bab sebelumnya adalah al-kufru, yaitu kekafiran, dan tadi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Daruqutni, Imam Hakim ya, di mana beliau bersabda, la yarisul kafirul muslim, orang kafir tidak mewarisi daripada yang muslim, walal muslimul kafir, dan kebalikannya,
Yang muslim pun tidak mewarisi daripada orang yang meninggalnya kalau dia dalam kondisi apa? Kafir. Nauzubillah. Mudah-mudahan nih insya Allah kita bersyukur di Indonesia, kita orang tua, nenek, kakek, alhamdulillah umumnya dalam keluarga muslim dan mayoritas ya di kita. Mudah-mudahan nih Allah jaga ya, dan mudah-mudahan bukan hanya sebatas di dunia tapi tembus nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Nah. Baik, makasih Pak Ustadz. Pak Wahyu, ada yang ditanyakan kembali atau sudah cukup? Oke, cukup. Mungkin selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Solihul Hadi dari Serang. Oh, Masya Allah. Nah. Izin bertanya, jika seorang bapak meninggal dan punya 2 anak perempuan dan seorang istri, sudah tidak punya orang tua, apakah saudara dari almarhum berhak mendapatkan harta waris? Ya. Coba diulang sekali lagi. Ini harus agak detail ini. Harus didata dulu. Nah, ada pulpen nih. Jika seorang bapak meninggal dan punya 2 anak perempuan. Yang pertama berarti ahli warisnya 2 anak perempuan. Kemudian yang kedua? Dan seorang istri. 1 istri ya. Sudah tidak punya orang tua. Apakah saudara dari almarhum berhak mendapatkan harta waris? Ya. Nah, ini berarti ada seorang laki-laki ya. Dia meninggal dan yang ditinggalkan ahli warisnya yang terdekat pertama istri ya dan 2 anak. Apakah kalau dia punya saudara laki-laki, nah, artinya orang yang meninggal ini ya, si bapak ini yang tadi meninggalkan istri dan 2 anak ini, apakah dia mendapatkan warisan atau tidak, gitu ya? Betul itu pertanyaannya ya? Pak Solil, betul Pak Solil? Betul, Ustaz. Nah, dalam kondisi seperti ini, Bapak coba kalau dilihat ya, kalau dilihat dalam pembagian yang tadi yang 6 ya, dalam pembagian yang tadi yang 6 ada muncul nggak namanya al-akh, saudara laki-laki, ada nggak? Nih, halo, ada? Ini bukan khutbah Jumat, Bapak. Baru dicari dulu nih. Gimana nih? Ya. Ya, ada yang udah dapat belum? Ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia punya istri, kemudian punya 2 orang anak, ibu bapaknya sudah nggak ada. Ya, tapi ini juga harus nanti diperjelas nih. Kalau ibu bapaknya sudah nggak ada, tapi umpamanya bapak atau ibunya dari bapaknya ini masih ada, berarti kakek gitu. Nah, itu juga nanti harus diperjelas. Tapi taruhlah ini memang sudah ke atas sudah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, apakah ini mendapatkan atau tidak? Ya, nih coba kita lihat dari mulai yang dapat setengah, dapat 1/4, ya, kemudian 1/8, 2/3. Kemudian berapa? 1/3 dan yang terakhir 1/6. Ada nggak di situ saudara laki-laki? Saudara laki-laki seibu. Seibu, berarti nggak ada. Ya, ini kalau umpamanya nanti ini juga harus diperjelas lagi ya, saudara laki-laki ini apakah saudara kandung, satu ibu satu bapak, atau beda ibu. Nah, ini juga lain. Nah, tapi taruhlah ini kalau saudara seibu, maka dia masuknya di pembahasan yang keberapa? Al-akhu 6 ya. Nah, yang 1/6. Al-akhu yang nomor 5. Ya, al-akhu lil ummi dzakaron kana unsa, dengan syarat tadi di sini sesuai itu. Tidak punya bapak, tidak punya kakek. Tapi ada problem, wala waladu waladin. Maka di sini dia nggak dapat. Karena apa? Tadi yang ditanyakan oleh Pak Solihul ya, masih punya 2 anak perempuan. Kalau tidak punya anak perempuan maka dapat. Tapi kalau di sini karena tidak terpenuhi syaratnya, di bapak oke, di jad kakek oke, tapi ada walad anak. Ini tadi kan pertanyaannya memiliki 2 anak
Puan. Maka saudara laki-lakinya ini dia nggak dapat jatah. Kecuali nanti ini karena belum selesai pembahasannya, umpamanya sudah dibagikan masih ada sisa. Nah itulah nanti masuknya ke bab asobah. Asobah itu sisa dari harta warisan, maka orang-orang terdekatnya akan mendapatkan sisanya itu. Ya. Tapi kalau lihat dari yang 6 ini, dia tidak memenuhi syarat. Ada di bab yang ke pembagiannya dapat 1/6, tapi tidak jadi karena ada apa? Walad, ada keturunan gitu. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami ya, karena ini harus hati-hati betul ya. Kalau salah saya menjawab, apalagi nanti dibagikan, saya tanggung jawab dunia sampai akhirat nanti ini. Ya, jadi ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh. Nah, Terima kasih Ustaz. nah, ada lagi? Ada. Terima kasih. Pak Sri, Alhamdulillah. Pak Sri. Monggo. Betul. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal, silakan. Saya mau bertanya tapi agak panjang. Hmm. Jadi ada suami istri punya anak 4. Dalam berjalannya suami meninggal. Jadi ahli waris kan anak 1, 2, 3, 4 plus istri. Ya. Betul ya? Ya. Dalam berjalannya lagi anak nomor 4 meninggal. Kemudian berikutnya yang masih hidup berarti 1, 2, 3 plus istri. Nah setelah istri itu meninggal, yang jadi ahli waris siapa saja? Apakah anak nomor 4 yang sudah meninggal masih termasuk ahli waris? Ataukah hanya 1, 2, 3? Pertanyaan seperti itu. Nah ini nggak bisa langsung beruntun seperti itu, kecuali kalau meninggalnya bareng. Gitu. Jadi ketika berbeda waktu. Jadi umpamanya yang tadi kasus pertama dulu tuh, suaminya meninggal. Maka nanti istri anaknya harus bagikan dulu. Ya, betul. Gitu. Kemudian nanti umpamanya istrinya meninggal, maka yang ahli waris yang ada yang masih hidup. Jadi nanti yang masih hidup ya. Kalau umpamanya sudah meninggal, berarti nggak mendapat. Nggak mendapatkan. Makanya kayak tadi pertanyaannya nggak bisa Bapak langsung suaminya meninggal, kemudian istri nggak bisa, harus satu-satu dulu. Suaminya meninggal, kemudian kan bagikan tuh. Iya. Nah, nanti lain lagi ceritanya, harta suaminya kan udah dibagi lagi. Nanti umpamanya tahun berikutnya istrinya meninggal, maka harta yang sudah dibagikan itu sekarang yang diambil itu harta yang peninggalan istrinya ini. Gitu. Harta peninggalan istri. Tapi biasanya problemnya di Indonesia yang sering banyak bertanya gitu tuh. Jadi orangnya sudah meninggal, pertama nggak dibagikan. Terus nanti kan ada meninggal lagi nih, kan kita nggak tahu kadang-kadang umur. Umpamanya hari ini suaminya, 2 pekan setelahnya istrinya, tapi belum sempat dibagi. Nah, istrinya itu ketika dia sebelum meninggal punya hak gitu untuk mendapatkan warisan. Hanya jadi problemnya kalau seperti ini ditumpuk, nanti jatah istri itu harus dibagikan lagi. Sedangkan istri ini sudah meninggal, nanti bagikan lagi ke bawahnya, nurun lagi. Hartanya sudah lain lagi daripada harta yang ditinggalkan oleh suaminya gitu. Makanya tadi saya di akhir selalu mengingatkan kalau bisa begitu meninggal langsung kumpul dibagikan supaya tidak kayak tadi ini beruntun. Karena kalau beruntun dia sebetulnya masih hidup dapat ahli waris gitu ya, tiba-tiba dalam waktu dekat meninggal belum dibagikan. Nah ini biasanya agak repot ke bawahnya gitu membagikannya. Menghitung berapa yang jadi ahli warisnya agak repot. Iya, jadi agak crowded ya. Walaupun kalau masih detail datanya masih bisa gitu. Hanya untuk membaginya biasanya sudah agak susah, dan tadi khawatir kadang-kadang ada harta warisan yang kepake gitu. Iya. Gitu. Jadi itu ya harus satu dulu tuh, kecuali kalau umpamanya dalam satu waktu nauzubillah ini ya terjadi kecelakaan umpamanya seorang suami berangkat dengan anaknya atau dengan ini, nah itu mungkin bisa pertanyaannya kayak gitu. Tapi kalau tadi berurutannya meninggal dalam waktu yang berbeda, maka harus dibagi sesuai dengan siapa yang meninggal, siapa yang masih hidup ahli warisnya. Karena di pembahasan sebelumnya seseorang berhak mendapatkan warisan adalah ketika dia masih hidup, ketika orang yang meninggalkan hartanya itu meninggal. Gitu. Iya. Jadi kalau umpamanya sekalipun dia istri, suami, bahkan orang tua kalau sudah meninggal ya, ketika orang yang meninggalkan warisan ini meninggal, maka dia nggak berhak gitu. Dan untuk apa kan orang udah meninggal masa dapat? Gitu. Kalau punya anak Ustaz, yang meninggal tadi punya anak, yang keempat tadi kan meninggal, tapi punya anak, apakah nggak dapat anaknya? Nah ini saya harus memetakan dulu, karena tadi kan meninggal tapi secara beruntun nih.
Ya, harusnya kan bapaknya meninggal, masih ada istrinya, anaknya 3 umpamanya. Nah, itu dapat warisannya berapa-berapa. Kemudian nanti Ya, dalam waktu lain, istrinya meninggal, ahli meninggal. warisnya yang masih ada siapa lagi? Berarti kan Ya, ada anaknya, misalkan yang 3 ini bagikan lagi. Nanti kalau umpamanya anaknya ini punya anaknya lagi, apakah dapat atau tidak? Nah, itu baru bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi beruntun seperti itu, kalau tidak kejadian meninggalnya bersamaan, memang harus dipetakan dulu gitu, nggak bisa langsung dijawab satu kali jawaban itu. Wallahu ta'ala itu ya. Ya. terima kasih Artinya, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin Pak Ustadz, artinya harus disegerakan ya Pak Ustadz ya pembagian warisan ini ya Pak Ustadz ya. iya. Dan ini sudah disyaratkan dalam beberapa riwayat bahwa ilmu yang pertama kali akan dicabut itu waris. Dan ini terbukti di kita. Ya, banyak yang lalai, banyak yang dan ini namanya saja faraid. Faraid itu sama dengan sholat 5 waktu gitu. Artinya ini ketentuan Allah yang ngatur gitu ya. Nah, tapi tadi mudah-mudahan kalau yang sudah-sudah gitu ya, Allah mengampuni, memaafkan kita. Nah, kita yang sudah tahu ilmunya, apalagi umpamanya diamanahkan harus segera. Kecuali kalau ada uzur atau apa, misalkan ini tanah kan bisa ditakar lah harganya berapa gitu. Apalagi sekarang kan ada NJOP berapa. Yang penting harus sudah ketahuan fulan dapat berapa, jatahnya kalau berupa tanah di mana, ukurannya berapa meter gitu. Kalau sudah gitu kan mudah. Karena kalau kayak tadi, kalau nggak segera dibagikan akan muncul nanti jadi ke bawah. Padahal dia di awal masih ahli waris, sekarang jadi yang mewariskan gitu. Nah, itu untuk menghindari itu. Karena kalau sudah ke bawah dibagi lama, biasanya tadi agak kesulitan mendeteksi fulan dapat berapa atau berapa gitu. Dan kadang-kadang kita kan tidak ingat betul ketika orang ini meninggal ahli warisnya siapa saja gitu ya. Gitu. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak NAC Purwanto dari Pati. Oh, Masya Allah, Pati. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mohon tanya, badan yang bisa dimintai bantuan untuk pembagian warisan di masyarakat kita apa Pak Ustadz? Ya, kalau yang resmi negara kantor urusan agama. Ya, mereka kalau kita umpamanya tidak ada tokoh, kalau yang umum biasanya memang tokoh sekitar, ya. Tapi kalau yang resmi negara ini namanya KUA, ya. Jadi bukan hanya nikah tuh, termasuk warisan, ya. Mereka ada petugasnya, ya. Dan ini memang sekarang sudah ada jurusannya perkuliahan di universitas-universitas Islam, nama jurusannya Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah, ya. Jadi hukum perdata. Ya, termasuk kalau nanti umpamanya ada yang banding atau apa, nah itu di bawah tadi Kementerian Agama, ya. Dan yang secara khusus yang mengatur ini adalah kantor urusan agama. Itu kalau umpamanya kita ingin meminta pendapat atau ini bisa datang ke situ, ya. Tapi tadi yang umum di kita memang banyak yang konsultasi ke tokoh, kiai, ustadz, ya. Siapa di situ biasanya itu, dan dibagikan biasanya ya orang yang dianggap paling didengar di keluarga gitu ya. Nah, dia yang membawa ini ahli warisnya ini kemudian dibagikan gitu, dan biasanya harus hadir semua, ya. Dan saya selalu menganjurkan, apalagi ini kadang-kadang tadi bisa menjadi memecahkan persaudaraan padahal kita lahir dari rahim yang sama, sebisa mungkin harus ada hitam di atas putih. Karena yang umum ada yang sudah dibagikan, tapi di kemudian hari jadi masalah karena memang nggak ada hitam di atas putihnya. Gitu ya. Umpamanya saya dapatnya setengah gitu ya, tapi ternyata saudara saya ngasih ke saya seperempatnya lagi nih, jadi dapat lebih gitu. Nah, ini kan anak-anaknya juga kadang-kadang kita nggak disampaikan tuh. Tiba-tiba ini bukannya jatah bapak saya kok jadi milik paman atau ini gitu. Itu jadi problem. Makanya sebisa mungkin karena ini sesuatu yang sensitif, ya. Dan biasanya kalau di KUA, kantor urusan agama, itu mereka harus tanda tangan di atas materai. Tujuannya supaya apa? Menghindari percekcokan dan pertikaian di kemudian hari. Karena tadi urusan ini sangat-sangat sensitif, ya. Dan Allah memang membagi ini diantaranya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi kerenggangan antar saudara. Karena warisan ini kan masih saudara semua. Sejauh apapun yang berhak mendapatkan waris itu kemungkinan masih sangat-sangat dekat gitu. Ya. Jadi kalau yang resmi dari negara, kantor urusan agama, Bapak Ibu boleh datang ke sana, ya. Tapi tidak
tidak menutup kemungkinan ada juga yang mereka nggak begitu datang bisa langsung memberikan jawaban, karena kan terbatas juga, nggak semua kantor urusan agama apalagi daerah atau apa tenaganya ada. Tapi kalau yang resmi negara yang mengurus ini adalah kantor urusan agama. Allah Ta'ala. Baik, makasih Pak Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Heri Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin bertanya, bila ada perbedaan antara isi hukum waris negara di mana terdapat hukum waris kompilasi berbeda dengan hukum waris Islam, yang dipakai acuan hukum waris negara atau kompilasi atau hukum waris Islam. Ya, jelas kalau pertanyaan ini ya, jawabannya sudah tidak perlu lagi kita gunakan apa yang ada dalam agama kita. Gitu. Tapi sepanjang pengetahuan saya, karena memang S1 dulu di syariah 7 tahun ya, dan termasuk ada pembahasan tentang warisan ini selama beberapa semester dan 1 kitab utuh. Gitu ya. Jadi karena memang ini dianggap penting dan dibutuhkan memang di masyarakat. Biasanya kompilasi hukum Islam yang termasuk yang ada di Indonesia itu hal-hal yang memang biasanya pelik, kecil gitu ya, maka mereka mengambil jalan tengah. Jadi jangan digambarkan bahwa seolah-olah kompilasi hukum Islam itu bukan ilmu waris yang kita pelajari, ya. Secara umum sama, hanya dalam hal-hal detail kecil-kecilnya, nah itu yang ada sedikit ijtihad masuk di situ, pendapat ulama gitu ya. Tapi kalau secara umum umpamanya yang tadi dijelaskan, pembagiannya jelas, saya yakin pasti sama gitu ya. Karena tadi kalau dalam bab warisan kita bukan penentu, tapi semua kita hanya pelaksana. Allah mengaturnya sekian, nah kita mau jadi petugas, mau yang hanya dapat jatah, itu hanya menerima apa yang sudah digariskan oleh. Kecuali ada hal-hal yang memang kecil, kayak tadi masalah ya ijtihadnya Umar bin Khattab gitu ya, di pembagian warisan nomor berapa itu yang sulus ya, 1/3 ya, khusus catatan untuk kakek. Nah itu memang ini karena tidak ada, maka Umar yang memutuskan pada saat itu dan beristihad berdasarkan pemahaman beliau ya, dan dikuatkan tentu oleh para sahabat, karena kalau tidak sesuai pasti akan diprotes, dan ternyata para sahabat mengiyakan ya, dan inilah yang dipakai gitu. Jadi kompilasi hukum Islam lihat dulu nanti seperti apa ya. Saya sudah coba buka tadi di internet ya. Jadi ada 2 diagram biasanya. Yang pertama siapa yang ahli warisnya gitu ya. Hukum Islam yang murninya gimana? Nah, nanti biasanya di kompilasi itu hanya ada keterangan aja gitu. Karena itu salah satu di antara panduan untuk para petugas yang memang mereka diamanahi oleh negara untuk mengurus ini supaya lebih mudah ya. Tapi kalau bertentangan apalagi nggak pakai ya, memang kita tidak perlu lagi ragu dan bimbang. Tentu harus memilih apa yang sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti yang lebih bermanfaat, lebih berkah, dan tentu lebih berkeadilan. Kalau kita manusia, apalagi mengandalkan logika, kadang-kadang logika kita dipengaruhi oleh mau nggak mau ada subjektifnya gitu. Ya, beda dengan kalau Allah kan, Allah nggak punya kepentingan. Pokoknya saya dapat setengah, kan nggak dapat jatah gitu. Tapi kalau manusia kan kadang-kadang berubah karena kita dijanjikan dapat sekian, bisa itu. Nauzubillah, tapi waliyauzubillah gitu ya. Nah, mudah-mudahan terjawab. Nah, makasih Pak Ustadz. Jadi waktu kita tinggal sedikit, tapi masih ada dua pertanyaan lagi. Masya Allah, boleh biar nggak keputus ya. Yang sudah ada biar ini. Nah, baik, ini dari Pak Alfiandra. Beliau bertanya, bila ada sepasang suami istri yang keduanya telah meninggal, tidak punya orang tua dan tidak punya anak, bagaimana pembagian warisnya? Catatannya adalah adik kakak dari suami sudah meninggal semua, tapi ada keponakan, sedangkan dari istri masih ada kakak perempuan 1 orang. Ya, ini yang kasus seperti ini juga hampir sama dengan yang pertama ya. Apakah suami istri ini meninggalnya berbarengan atau berbeda? Kalau umpamanya berbarengan dan tadi nggak ada ahli warisnya kecuali yang saudara yang jauh, nah maka kemungkinan akan beralih ke
yang jauh ini. Tapi kalau umpamanya suaminya meninggal, istrinya masih ada, maka masih ada ahli warisnya terdekat gitu. Ya, makanya selalu ini problemnya di kita yang paling banyak itu jarang ahli waris yang begitu meninggal segera dibagikan tuh. Rata-rata itu, apalagi di kita rata-rata warisan itu apalagi tanah ke daerah-daerah. Ya Allah ya Karim, itu kadang-kadang tanah nggak keurus, nggak ada yang menggarap, akhirnya malah nggak ada nilai manfaatnya. Dan baru dibagikan sebagian ahli warisnya sudah meninggal, gitu ya. Jadi ini nanti perlu dipenjelasan lagi lebih detail ya. Apakah suami istri ini ketika meninggal berbarengan, gitu. Kemudian sudah tidak ada anaknya nggak punya, orang tuanya juga sudah tidak ada, gitu ya. Kemudian yang ada hanya paman atau bibi atau tadi saudari ya perempuan. Nah, maka ini nanti bisa jadi yang jauh-jauh ini mendapatkan warisan, gitu ya. Tapi kalau ada mungkin kasus-kasus tertentu, umpamanya nggak ada sama sekali ahli warisnya. Ya, ini mungkin bisa kayak kejadian umpamanya nasallallahu salama, gempa atau tsunami gitu ya. Nah, itu maka nanti yang mengambil ahli adalah waliul amr, orang yang punya kebijakan. Bisa jadi nanti masuk ke baitumalil muslimin. Jadi ini jadi harta yang dimasukkan ke dalam kasnya kaum muslimin ya. Karena kejadian-kejadian seperti itu sangat mungkin tapi kan jarang ya, tapi mungkin saja. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi harus nanti di lebih detail lagi, apakah kalau meninggalnya bersamaan sangat mungkin yang tadi disebutkan, tapi kalau meninggalnya umpamanya suaminya dulu atau istrinya dulu maka harus dibagikan dulu gitu secara tadi berurutan. Nggak bisa tumpang tindih misalnya ya. Kalau tumpang tindih memang tadi untuk menjawabnya pun agak kesulitan kita. Allah Ta'ala. Meninggalnya tidak berbarengan Ustadz, cuma ketika suaminya meninggal duluan, ini tidak dibagikan oleh istrinya. Gitu. Ya. Kejadian istrinya juga meninggal. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti istrinya ketika suaminya meninggal dia masih ahli waris. Ya, maka harta suaminya ini bagikan dulu ahli warisnya, yang istrinya dia dapat berapa. Nah, kalau nanti istrinya meninggal lagi, maka harta yang ditinggalkan oleh istrinya lihat berapa. Termasuk tadi yang warisan yang dapat dari suaminya. Nah, siapa ahli warisnya? Nah, nanti baru bisa dibagi lagi. Ini si fulana dapat berapa, si fulan dapat berapa, baru gitu. Kalau memang kejadiannya suaminya. Jadi yang pertama kali suaminya meninggal, istri dapatnya berapa? Kan tadi ketentuannya, kalau dia ahli warisnya tunggal, maka kemungkinan dapatnya 1/4 gitu. Tapi kalau ternyata ahli warisnya ada anak, berarti dia 1/8 beralih gitu. Beda dengan suami. Kalau suami istrinya meninggal, dia ahli waris tunggal dapat setengah. Tapi kalau umpamanya ternyata punya anak, maka berubah dari setengah jadi ke 1/4 gitu. Tapi kalau ini kan tadi kasusnya istri, maka kemungkinan dia kalau tidak punya anak, berarti dia dapatnya 1/4. Tapi kalau punya keturunan, maka dapatnya 1/8 gitu. Ya, 1/8 itu gambaran umumnya ya yang bisa saya jelaskan. Nah, Allah Ta'ala alam. Nah. Jadi bisa dihitung bertahap ya Ustaz ya. Ya, kalau masih ada riwayatnya sebetulnya masih bisa dilacak gitu ya. Tapi yang agak repot umpamanya sudah ke berapa gitu ya, ada yang keempat, kelima, kadang-kadang ini agak susah melacaknya. Dan yang kedua, ada kekhawatiran ada ahli waris yang sebetulnya ketika dia masih hidup itu masih ahli waris gitu. Tapi ternyata kan sudah meninggal. Kita lupa atau kelewat. Nah itu juga khawatir gitu ya. Walaupun kalau memang nggak disengaja lupa atau kelewat ya, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Tapi tadi alangkah baiknya lebih hati-hati. Yang paling selamat dan yang paling utama sama dengan menguburkan jenazah ya. Semakin cepat semakin baik. Dan itu tadi untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena ini memang persoalannya sensitif ya. Sensitif. Saya pernah ada satu keluarga sama kasusnya seperti ini, bahkan itu barang yang ya Allah kalau dihitung diuangkan tuh, tapi ternyata jadi warisannya itu hanya warung nasi kecil ya, ukuran berapa gitu ya, ada yang dapat hanya setelah dihitung-hitung itu dapat piring berapa biji gitu, tapi karena memang ditunda-tunda dan bermasalah akhirnya jadi renggang persaudaraannya gitu. Padahal kalau umpamanya diselesaikan pada saat itu bagi saya kira selesai sudah gitu. Tapi kalau sudah agak lama gitu ya, apalagi biasanya ada beberapa adik kakak yang kurang akur atau karena apa sesuatu, itu
akan lebih memicu lagi keretakan dalam persaudaraan gitu ya. Makanya ini yang paling afdol, selalu tadi diulang-ulang, alangkah baiknya kalau kita memang saat ini diamanahi harus segera bagikan, cari ilmunya, cari tahu siapa yang memang ahlinya, segera bagikan supaya menghindari tadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini persoalan yang sangat-sangat sensitif ya, bahkan bisa jadi nauzubillah menumpahkan darah, ya minimal yang sudah pasti keretakan persaudaraan gitu. Allah taala itu ya. Nah, masih ada satu lagi kayaknya tadi ya. Masih Biar dua, ini. Pak Ustadz. Masih dua, ya boleh. Ustadz Kalau yang yang sudah di lewat. ini kan biar nggak keputus ya. Baik, ini ada dari Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang tua sebelum meninggal berpesan tidak ada pembagian waris, padahal punya anak dua. Bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Nah, ini pertanyaan sebenarnya kembali ke kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bertentangan atau kita memaksiati al-khaliq yaitu Allah. Ya. Kan Allah sudah menetapkan. Jadi ini nanti kalau memang betul seperti itu ya, kalau ketika hidup memang kita sebagai anak harus berbakti, caranya mengingatkan. Gitu. Boleh jadi kan orang tua ini nggak tahu ilmunya atau boleh jadi emosi atau apa. Itu harus kita ingatkan, ini aturan Allah. Tentu dengan jangan ujuk-ujuk bacakan ayat surah An-Nisa gitu ya. Nah, kita harus berdialog dulu, ambil hatinya dulu ya. Bahkan cara mengingatkan orang yang paling baik, kita berikan kebaikan dulu kepada dia, bawakan makanan yang disukai gitu ya. Kemudian ingatkan. Tapi kalau kejadian memang sampai meninggal ya, dan mengucapkan mewasiatkan itu, maka tetap warisannya dibagi sesuai dengan itu. Tapi saya yakin-yakinnya ya, ini harusnya tidak terjadi. Dan kalaupun terjadi tadi, sebagai seorang anak berbakti harus mengingatkan. Karena boleh jadi khilaf ya, boleh jadi emosi dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi kalaupun terjadi, tetap hukum Allah harus dibagikan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan gitu ya. Tapi kita tetap jangan menghardik, membenci, melaknat apalagi orang tua, jangan, tetap kita doakan ya. Bahkan mudah-mudahan kekhilafannya diampuni gitu. Jangan ini orang tua nih sudah jangan, nggak boleh. Kita doakan tetap yang terbaik gitu ya. Apalagi ini kan bukan persoalan dia sampai murtad nauzubillah ya. Ini mungkin boleh jadi malah kesalahannya di kita sebagai anak, nggak pernah mengingatkan menuntut ilmu. Nggak, kita menuntut ilmu malah akhlaknya nggak bagus gitu. Jadi orang tua ini orang tambah ilmunya malah tambah nggak baik gitu ke orang tua. Apalagi orang tua itu adalah orang yang wajib kita berbakti setelah kita berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Kondisi apapun, bahkan nggak terus sampai kalaupun kafir, tetap masih punya hak untuk berbakti selama itu ada batasan-batasan agamanya. Kalau ngikutin agama mereka nggak boleh. Tapi kalau berbakti, memberi makan, memberikan pelayanan, hormat ya. Karena kan kita memang dilahirkan rahim orang tua kita nggak bisa memilih. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi levelnya setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Tapi tadi kalau memang betul kejadian, maka tetap bagikan sesuai dengan ketentuan Allah, dan insya Allah tidak berdosa dengan kita tidak menjalankan wasiat orang tua. Itu kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wallahu taala. Nah. Baik, makasih Pak Ustadz. Izin satu lagi atau bisa lewat voice note nanti Pak Ustadz? Kalau ada masih ada satu lagi boleh. Kalau yang sudah masuk ya, biar enggak ini nunggu. Ya. Baik, dari Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izin bertanya Ustadz, untuk menentukan jumlah harta yang menjadi hak suami dan istri itu berdasarkan apa Pak Ustadz? Karena biasanya kalau di lingkungan masyarakat kita, harga setelah perkawinan itu dihitung harta gonogini, sehingga dianggap milik bersama. Sehingga bila suami meninggal dunia, yang dibagikan sebagai warisan adalah setengah dari harta yang dimiliki bersama, atau bagaimana Ustadz? Nah, ini problem yang paling bermasalah. Hampir semua kita rata-rata nggak bisa membedakan mana harta suami, mana harta istri. Gitu. Termasuk yang paling sederhana, apalagi masyarakat kota, rata-rata rumah itu kan patungan. Istrinya kerja, suaminya kerja gitu ya. Nah ini, memang alangkah baiknya kalau bisa dari awal ya. Makanya dalam Islam diatur betul bahwa harta suami harus jelas, harta istri harus jelas. Karena apa? Yang namanya pernikahan itu ada akadnya.
Ya, beda hubungan anak dengan orang tua memang nggak ada akadnya mau gimana pun. Tapi kalau pernikahan kan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkeluarga bukan hanya di dunia ya. Nauzubillah, Allah jauhkan dari perceraian, talak dan lain sebagainya. Tapi yang namanya hidup kan kadang-kadang ada situasi yang enggak ini. Nah, makanya ketika tidak ada kejelasan kepemilikan mana harta istri, mana harta suami, ini memang akan jadi problem. Tapi kalau memang ya, ini bisa jadi termasuk yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam. Gitu. Karena ini memang real fakta di lapangan umumnya, khususnya masyarakat kota ya, kepemilikan rumah umpamanya yang sudah pasti itu rata-rata berdua. Itu setorannya berdua. Dan kadang-kadang sulit untuk mendeteksi ya. Kalau umpamanya masih bisa deteksi, saya sebagai suami dulu dari setoran umpamanya 5 juta, saya nanggung 3 jutanya. Istri kita 2 juta, kan itu masih bisa dipilah gitu ya. Kadang-kadang ada harta-harta yang memang sulit untuk dipilah. Nah, maka di situ adalah kebijaksanaan ya. Dan tadi yang berhak memutuskan secara hukum adalah hakim. Ya, maka kalau terjadi percekcokan umpamanya kita mengklaim ini mengklaim ini dan tidak terjadi kesepakatan, maka yang berhak menentukan adalah hakim. Ya, dia yang memutuskan oh ini putusannya ini. Dan dalam kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh hakim, ya tentu di sini berarti kalau dalam negara ya, kantor urusan agama ya, maka itu mengangkat perbedaan yang terjadi antara, kalau tadi ini kejadiannya suami istri misalkan, suaminya ini rumah kalau ditakar sekarang kalau dijual harganya 2 miliar nih, kata istrinya ini saya 1 miliar kamu 1 miliar, kata suami enggak karena dulu saya yang bayar. Nah ini kalau nggak ketemu musyawarah nggak bisa, maka nanti dibawa ke kantor urusan agama ya, yang mewakili hakim, maka memutuskan apapun yang diputuskan itu yang menjadi ketentuan gitu ya. Tapi alangkah baiknya ini kita kalau bisa dari awal ya diketahui secara pasti mana harta suami, mana harta istri, karena ini ada persinggungan khususnya terkait tadi ini harta warisan. Jangan sampai harta yang nggak seberapa ya, kalau dibandingkan dengan nanti di akhirat, ini bukan mendatangkan manfaat, malah mendatangkan madorot. Terlebih kita tidak tahu bagaimana nanti ahli waris memperlakukan harta ini. Kalau ahli warisnya soleh, solehah, pasti dia ya udahlah ngalah nggak apa-apa. Itu kalaupun ada jatah saya sedekahkan. Itu luar biasa. Tapi kan umumnya biasanya ngotot-ngotot ini jatah saya. Nah itu makanya Allah langsung membagi gitu ya. Tapi kalaupun ada kejadian di sini umpamanya ada perbedaan pandangan, saya lebih menganjurkan Bapak legowo. Ya, apalagi dengan adik, dengan insya Allah kita dapat pahalanya banyak ketimbang kita bersih tegang gitu ya. Nah, kecuali kalau tadi meluruskan ilmunya harus terus dengan cara yang lembut. Tapi kalau dalam pembagiannya ada yang kurang dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita yang ilmunya sudah lebih, kita yang mengalah gitu ya. Dan kita mendoakan yang terbaik, sama dengan kita ketika dizolimi orang, kita malah memaafkan, malah ini itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ya. Tapi mudah-mudahan tadi tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Itu mungkin yang bisa saya jawab, wallahu taala ala wa alam. Sekali lagi ini persoalan warisan tidak bisa sepintas ya. Jadi nanti kalau ada yang betul-betul untuk dibagikan harus betul-betul dipastikan, bahkan dilihat berkali-kali siapa yang berhaknya. Kemudian sudah mendapatkan jawaban, harus betul-betul ya Allah ini hanya kemampuan saya sampai di sini gitu. Karena ini adalah hak orang lain yang ada pada kita. Ketika kita membagikan, ternyata dalam pandangan Allah kita sudah berusaha tapi ada yang kurang. Nah itu mudah-mudahan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sekali lagi bermanfaat, semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semakin rindu perjumpaan kita dengan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya dan kajian ini memang temanya menarik gitu ya Pak Ustadz ya, sehingga perlu diagendakan lagi. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memasuki akhir acara
Saya mohon Ustadz Ujang Supriyadi berkenan untuk memimpin doa penutup Pak Ustadz. Amin. Masya Allah. Mohon izin sebab Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala mayitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa baraktaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yana wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbana wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratana wa tijaratahum tijaratan lan tabura ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Insyaallah, insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Ujang yang telah memimpin doa. Barakallahu Di fikum. akhir penghujung acara pengajian BMI ini, izinkan saya selaku pembawa acara menutup acara ini, dan insya Allah dapat bertemu kembali sepekan mendatang. Dan tak lupa saya memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara pengajian ini terdapat kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallah. Allahumma la bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.